Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri Azmi Febinur Wulandari dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aini Amalia Mevasari. Saya Fatihatul Hijriyati. Saya Wafiatul Tazkiro. Saya Nisana Fatimah. Saya Neni Nurmala. Saat ini kami bersama Ketua Umum dari IPM akan melaksanakan wawancara. Bisa perkenalan terlebih dahulu, Mas? Baik. Terima kasih Mbak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eki Fahmi, bisa dipanggil Eki atau Fahmi. Pada kesempatan kali ini saya diberi amanah menjadi Ketua Umum dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sebanyumas. Begitu. Salam kenal semuanya. Baik, untuk selanjutnya langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama, kapan Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM ini di lingkungan ini didirikan? Oke, jadi yang pertama bertanya secara IPM. Itu IPM berdiri pada tanggal 18 Juli 1961. Dan untuk menyebar ke Banyumas ya sekitar tahun 1963. Itu di Banyumas begitu. Sehingga dalam perkembangannya memang IPM itu sudah ada dari tahun 1990-an begitu. 1930-an. Tapi dalam sejarah berdirinya ya IPM diresmikan tahun 1961 begitu, Mbak. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bagaimana reaksi atau tanggapan pelajar dan masyarakat terhadap keberadaan IPM di sini? Baik, izin menjawab. Yang pertama adalah berkaitan dengan sejarah berdirinya. IPM itu didirikan karena adanya keresahan dari lingkungan-lingkungan yang dimana pada masa itu Indonesia sedang masa penjajahan begitu, sehingga adanya IPM ini itu untuk meneruskan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan pelajar begitu, sehingga apa reaksi dari pelajar dan juga apa reaksi masyarakat begitu. Kalau yang pelajar maka melihat IPM ini seperti OSIS di sekolah-sekolah negeri begitu, dan dari situlah mereka terbentuk sebuah komitmen, lalu adanya wadah untuk bisa mengoptimalisasi diri begitu. Itu respon dari pelajar. Lalu respon dari masyarakat, kita sering berkolaborasi dengan masyarakat, Mbak. Yang pertama berkaitan dengan agenda di TPQ, lalu yang kedua agenda berkaitan dengan berbagi di bulan Ramadan begitu, dan juga agenda-agenda lainnya. Sehingga kami melihat respon masyarakat pun sangat terbuka untuk kami begitu. Kami juga sering berkolaborasi dengan pemerintah begitu, berkaitan dengan isu-isu pelajar begitu, Mbak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja kegiatan yang dilakukan oleh IPM di lingkungan ini, Mas? Oke, untuk kegiatan di IPM ini itu kami bagi menjadi 3. Yang pertama terkait dengan keislaman, yang kedua keilmuan, dan yang ketiga adalah terkait dengan pencerdasan begitu. Yang pertama dan terkait dengan keislaman, kami mengadakan agenda pelatihan dai pelajar Muhammadiyah begitu. Harapannya apa? Para pelajar dapat mencetak dai-dai muda begitu. Sehingga harapannya Muhammadiyah ke depan tidak krisis kader begitu, tidak krisis berkaitan dengan dai-dai pelajar begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berkaitan dengan keilmuan, kami ada agenda namanya kelas literasi. Kelas literasi ini harapannya bisa mendobrak ruang-ruang keilmuan begitu, dan juga literasi di Banyumas. Yang dimana masih kami rasa masih perlu untuk dibangkitkan semangat literasinya begitu. Sehingga kami sudah berkolaborasi dengan Gramedia, dengan Perpusda dan sebagainya dalam rangka untuk bisa membantu meningkatkan literasi di Banyumas begitu. Lalu ada juga agenda berkaitan dengan lingkungan hidup. Kami juga mengadakan agenda lingkungan hidup, yaitu Green Leader Camp
di Baturaden, dan harapannya bisa melahirkan seperti Pandawara muda begitu yang berada di Banyumas begitu. Dan yang terakhir adalah agenda terkait dengan pencerdasan. Kami ada namanya kegiatan Taruna Melati 2 begitu. Itu untuk regenerasi pimpinan dan juga untuk bisa meneruskan terkait dengan ideologi Muhammadiyah begitu, Mbak. Selanjutnya, apa saja suka dan duka dalam mengelola atau menjalankan organisasi IPM? Oke, berkaitan dengan suka duka, saya rasa teman-teman semua sudah paham ketika di organisasi seperti apa suka dukanya begitu. Suka ya ketika misalnya apapun yang kita inginkan itu ada begitu, terkait dengan keuangan, terkait dengan komunikasi, semuanya itu aman begitu. Tapi tidak semuanya berjalan dengan baik. Kalau sukanya tentu kita dapat relasi baru, kita dapat hal-hal yang tidak dapatkan di ruang kelas begitu. Itu yang kami dapatkan. Tapi ketika dukanya itu juga banyak, Mbak. Dukanya ya terkait dengan misalnya ada miskomunikasi begitu. Lalu misalnya ada program kerja yang mungkin tidak sesuai dengan harapan begitu. Mungkin kita berharapnya ini program kerja yang baik, tapi dalam eksekusinya ternyata tidak berjalan baik begitu. Itu menjadi duka juga begitu. Dan juga ada hal-hal yang lainnya mungkin seperti program kerja yang tidak terlaksana karena kekurangan biaya ataupun yang lainnya begitu. Bagaimana sih harapan kedepannya buat Masnya dalam mengembangkan dakwah dan kegiatan melalui IPM ini? Oke, baik, Mbak menjawab ya. Bagaimana saya dapat mengembangkan dakwah begitu di IPM ini begitu. Perlu teman-teman ketahui bahwa IPM itu berdiri tahun 1991 dan bisa bertahan sampai hari ini tentu bukan bukan waktu yang cukup singkat begitu. Kalau dia ya sudah berumur kurang lebih 64 tahun IPM itu sudah berdiri sampai dengan hari ini. Sehingga IPM berdiri hari ini karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman begitu, Mbak. Dan apa yang kami lakukan di Banyumas ini untuk bisa bertahan sampai dengan hari ini, yang pertama adalah terkait dengan relevansi program kerja, Mbak. Relevansi program kerja, bagaimana program kerja kita itu disukai oleh pelajar se-Banyumas begitu. Yang kedua, bukannya disukai, tapi memang dibutuhkan oleh pelajar Muhammadiyah se-Banyumas begitu. Jadi kami membuat program kerja bukan karena wah sepertinya ini menarik begitu, tapi kami berdasarkan riset dari kelas 7, kelas 8 sampai dengan kelas 9. Dan kami petakan setiap kecamatan se-Banyumas begitu. Sehingga ketika kami membuat program kerja itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di setiap kecamatan begitu. Kami satukan dan ternyata ini yang sedang disukai oleh pelajar. Ternyata ini yang sedang digandrungi oleh pelajar begitu. Sehingga kami menggunakan itu dan harapannya itu tetap relevan dan kebutuhan pelajar, dan pelajar juga akan terwadahi dengan adanya seperti itu begitu, Mbak. Lalu selanjutnya apa strategi yang dilakukan IPM dalam menarik minat pelajar agar aktif berorganisasi dan berpartisipasi dalam kegiatan dakwah? Oke, tadi sebenarnya dari pertanyaan itu bisa ditarik ini ya, satu kesatuan begitu. Yang pertama, apa yang membuat tertarik bagi pelajar? Yang pertama ya kita menyesuaikan dengan kebutuhan pelajar itu sendiri begitu. Ketika misalnya dalam dunia olahraga, teman-teman pelajar sekarang lebih suka terkait dengan mini soccer misalnya ataupun apa. Ya kami menyesuaikan untuk agenda olahraga ya. Kami memfasilitasi adanya mini soccer begitu. Atau barangkali padel begitu ya. Walaupun agak mahal sekali begitu. Tapi saya rasa teman-teman pelajar belum sampai kepada padel ya begitu. Hanya sampai pada futsal dan juga mini soccer begitu. Itu yang kami melihat begitu. Lalu untuk selanjutnya adalah agenda-agenda berkaitan dengan keilmuan dan sebagainya. Kami juga mengadakan kolaborasi dengan Perpusda dan juga Gramedia. Itu kami juga ada diskon terkaitan buku, Mbak. Jadi ketika misalnya ada pelajar yang mungkin suka baca buku ataupun apa, kami fasilitasi, kami belikan buku Gramedia sejumlah teman-teman yang berangkat begitu. Itu kami fasilitasi dalam harapannya adalah
bisa mendorong minat baca untuk pelajar begitu, dan juga mendapatkan buku baru dan sebagainya begitu. Itu Mbak untuk agenda-agenda dakwah begitu. Dan juga kami mendapat amanah dari ayahanda sebenarnya itu untuk bisa mencetak para mubalik dai-dai muda begitu. Sehingga kami mengadakan kegiatan seperti boleh teman-teman cek, ada Circle Masjid namanya. Itu kami sedang mengadakan kegiatan perkumpulan pemuda yang kumpul jam 5 pagi di rooftop masjid itu begitu. Harapannya adalah adanya kegiatan itu bisa menarik teman-teman yang pertama membangun habit begitu ya. Yang kedua bisa membentuk komunitas morning person lah begitu di Purwokerto begitu. Dan alhamdulillah sudah kurang lebih terdaftar 100 peserta Mbak. Itu ada yang dari kuliah, ada SMA dan seterusnya begitu. Begitu Mbak. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian wawancara dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Eki selaku Ketua Umum IPM. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.